Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada dua sambutan yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah. Mungkin ini di acara inti atau acara materi kita pada kesempatan pagi hari ini, workshop penguatan implementasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran, yang pada kesempatan ini narasumber kita sudah hadir di hadapan kita, Bapak Isrul Firdaus SPD. Juga beliau sekarang menjadi kepala sekolah SMA Budi Luhur. Jadi beliau dimandati oleh pengurus yayasan sebagai kepala sekolah SMA. Kebetulan juga beliau sekarang menjadi pemateri kita. Kepada Bapak Isrul Firdaus SPD, langsung saja kami persilakan untuk memberikan ilmu materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Terima kasih kepada panitia penyelenggara workshop kegiatan penguatan komunikasi, literasi dan numerasi untuk pembelajaran. Kepada MC, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurul dan Bapak Yudi, kepada pengurus yayasan, serta kepada semua peserta dari Bapak Ibu guru di SMP IT Dulu dan SMP IT Kawulu. Selamat datang di workshop penguatan implementasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran pada hari Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak kenal nanti tidak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak bisa sinkron nanti ya. Oke, nama saya Isrul Firdaus. Sementara jabatan tadi udah di spill sama Pak Budi, kepala sekolah di SMA Budi Luhur. Nomor HP-nya, pendidikan saya S1 Pendidikan Biologi tahun 2023, baru lulus tahun ini saya. Kemarin wisuda bulan Juli tanggal 25 ya. Pelatihan yang pernah saya ikuti ada jurnalistik, menulis untuk blogger 2014. Makanya bisa sedikit punya tulisan-tulisan ya. Selanjutnya ada pembuatan video promosi UMKM 2016. Ini yang menyelenggarakan dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dari Kominfo. Saat itu belum COVID, jadi kita tatap muka semua itu. Selanjutnya KMD segmental 2016 ada 72 jam selama 10 hari, insya Allah di provinsi. Selanjutnya pembatik literasi. Nah ini mulai saya mengikuti pelatihan online. Ada 32 jam JP itu level 1, pembatik level 2, pembatik level 3. Ini termasuk saya bersama Bu Rita sama Pak Pur saat itu sampai level kreasi 2020 40 JP. Selanjutnya Google Workspace for Education 2021 32 JP. Nah ini yang terakhir PGP angkatan 5 tahun 2023 310 JP. Selanjutnya ada 3 topik pelatihan mandiri di PNM 3 kali 32 JP. Salah satunya dari 3 topik tersebut ya ini yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Paling tidak ini nanti materi yang akan kita terima ya. Untuk urutan kegiatan pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Selanjutnya ini materi kedua ya, penyampaian materi literasi dan numerasi. Nanti ada tanya jawab guru mata pelajaran. Nanti semua guru mengerjakan penugasan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Tapi sebelum ke materi kita ada komitmen bersama, apa itu tepat waktu, tadi waktu dibatasi ya. Fokus terhadap workshop ini. Jadi pikirannya jangan melanglang buana. Kita tahu sekarang zaman teknologi, badan kita di sini oke, tapi pikiran kita atau kehadiran kita bukan di sini. Kita perbanyak komunikasi, tanya jawab, tanya aja. Kalau misalnya nggak mampu tanya, nggak apa-apa, angkat tangan dulu ya. Nah, apalagi
lagi nanti insya Allah akan disediakan sesi tanya jawab. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya untuk menyatukan persepsi. Ini ada ice breaking, tembak angka oke, yes. Sesuai dengan siap diri ya, maaf ya. Ya. 13. 14. Oke, ada 14. Ingat-ingat nomornya. Ingat-ingat nomornya ya. Ya, ingat-ingat nomornya ya. Permainannya seperti ini. Begitu nanti ada yang gugur, mulai dari saya lagi. Ya. Permainannya belum sebut ya? Kalau saya tunjuk angka ganjil, jawabnya yes. Kalau ditunjuk angka genap, jawabnya oke. Angka genap oke, angka ganjil yes. Yang ditunjuk boleh nunjuk temannya yang lain. Nunjuknya nunjuk angka, bukan nama. Ya. Seperti contohnya nih, 5 gitu. Nah, gitu. Kalau lama jawabnya gugur. Salah yes atau oke-nya gugur, gitu ya. Nah, selanjutnya yang udah ditunjuk, nunjuk temennya dengan nunjuk angka paling maksimal 14 bagi dia. Baru kamu dia yang tunjuk. Jangan ada bilang, oh nunjuk 20 ya, nggak nyambung. Ya. Oke, angka 1 sampai angka 14 kita akan tunjuk ulang sampai ada 5 kali paling tidak ya. Jadi ada 5 kali yang gugur mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, biar mainnya biar kena ya. Oke, kita mulai. Sudah ngerti ya permainannya ya? Ya. Oke, genap yes ganjil ya. Ya. Oke, genap. Yes ganjil. Ya, betul. 10. Oke. Mana? Masa kalau ada 4 yang gugur? Oke, saya ada rumah itu. Yang 10 aja dong. Ulang ya. Tapi itu nggak gugur. Ini yang gugur kalau gugur 1, 2, 3. Oke ya. Oke, segini aja 2 aja yang gugur ya. Udah ada perwakilan ibu-ibu sama bapak-bapak ya. Seperti itu gamenya, kita membangkitkan konsentrasi dengan literasi numerasi siswa gitu ya. Oke. Bukan Pak Budi di sini lagi di sini. Oke. Ini yang kita bahas adalah literasi dan numerasi. Silakan buka perangkat HP-nya masing-masing dalam dikasih waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan ini. Saya pengen tahu apa yang Bapak Ibu sudah pahami terkait literasi dan numerasi. Oke, sambil dilanjutkan bagaimana kita lanjut ya. Nanti mudah-mudahan selesai materi, selesai juga. Oke, ini literasi. Menurut International Literacy Association, literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, menghitung, dan berkomunikasi menggunakan materi visual, audio, dan digital lintas disiplin ilmu, dan dalam konteks apapun. Jadi literasi itu apabila membaca didefinisikan sebagai mengeja atau membunyikan rangkaian huruf dengan fasih. Menulis juga tidak terbatas pada menuliskan kata secara mekanis. Membaca adalah upaya yang dibangun makna dan menulis adalah kegiatan mencipta serta mengalirkan gagasan secara sistematis. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca tulisan atau menulis sebuah ucapan, tapi bisa memaknai visual, audio, digital, lintas disiplin ilmu dalam konteks apapun. Siswa yang sudah cakap literasinya, dia bisa mengartikulasi setiap keadaan di kelas. Misalnya,
kelas saya kotor. Karena apa? Dia membaca banyak sampah di sana. Siswa yang cakap literasinya, dia bisa mengerti bahwa sesuatu itu bahaya. Karena dia mengerti kalau melakukan itu resikonya apa. Dan dalam konteks apapun, siswa, karena kita kan nanti untuk murid ya, bisa mengerti bahwa memegang konteks ini, misalnya ada colokan basah, dicolokin ke setrum, tanpa dia harus merasakan dulu ya, dia udah jelas nih kalau masukin colokan yang basah, dipegang basah itunya setrum, dan dia tidak melakukan itu, berarti siswa tersebut sudah cakap literasinya dalam konteks apapun. Nah, jadi nanti di sini ada penugasan tentang literasi, Bapak Ibu gambarannya bisa luas, nggak cukup karena nanti ada penugasan, jadi bisa konteksnya luas, nanti bisa hitungan manfaat pelajaran apapun ada. Sedangkan untuk numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan, yaitu A, menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. B, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Secara sederhana dapat diartikan mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita secara sistematis. Ini pun sama seperti literasi. Siswa yang pintar numerasi, dia bisa mengartikulasi semuanya terkait dengan konsep matematika. Dari hasil pemahamannya tersebut, dia tunjukkan dalam grafik, tabel, bagan. Jadi level-level numerasi itu ada beberapa tingkatan, level-level literasi ada beberapa tingkatan. Siswa yang cakap di numerasi, dia bisa memahami simbol-simbol, memecahkan kehidupan itu berdasarkan konsep matematika. Dia masih di level yang awal gitu ya. Kalau dia sudah bisa memasukkan dalam grafik, tabel, bahkan dia masuk ke level berikutnya. Nanti kita bahas terkait level-levelnya. Misalnya, anak mau berangkat sekolah, masuk 8. Dari rumah dia berangkat setengah 8. Berarti kecakapan numerasinya belum ada di situ, atau masih dasar. Mau mulai berkembang, kan belum ada ya. Mulai berkembang, dia tahu, wah kalau berangkat jam setengah 8 dia telat sampai setengah 4 gitu. Nggak mungkin kayak The Flash ya kan. Begitu keluar rumah langsung masuk pintu masuk sekolah, nggak mungkin. Dia bisa menghitung kelajuan dia dari rumah ke sekolah, berapa kilometer per jam jalan kakinya melangkah dari rumah ke sekolah, berapa kilometer per jam motornya dari rumah jam setengah 7, atau dengan tugas-tugas guru, dari guru IPS, guru IPA, guru matematika, apalagi ya, guru agama, tentang faraid, menghitung jumlah waris setengah, seperempat, sepertiga, dan dia bisa, berarti dia bisa mengaplikasikan konsep matematika. Selanjutnya ada 6 literasi dasar. Ini yang dikonsepkan oleh kementerian ya. Yang dikonsepkan oleh kementerian ada 6 literasi dasar. Pertama, literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis dan potensi diri. Nah, seperti yang dijawab oleh Bu Apri tadi di pemahaman awal terkait literasi baca tulis. Selanjutnya literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Ini yang kita akan fokus bahas nanti ya sampai di akhir materi. Literasi sains. Literasi sains adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat secara alamiah, secara ilmiah. Selain literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika
dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima, literasi finansial, kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep resiko, keterampilan dan motivasi dalam konteks finansial. Hidup hemat contohnya. Selanjutnya literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya kewargaan adalah kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Siapa saja yang terlibat untuk literasi dan numerasi kepada setiap peserta didik? Yang pertama, guru itu sendiri. Yang kedua, guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, wali murid. Yang keempat adalah masyarakat. Kalau 4 komponen ini sudah mau bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, kita bisa memperoleh bonus demografi Indonesia. Oke, mitos atau fakta? Kita bahas mitos atau fakta dulu ya. Belajar membaca adalah proses alami. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mitos atau fakta? Apa? Mitos. Mitos atau fakta? Belajar membaca adalah proses alami. Maksudnya bayi kalau lahir udah bisa baca gitu aja, nggak ada yang ngajarin. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Oke deh, betul mitos. Belajar membaca bukan proses alami. Kemampuan membaca tidak terbentuk dengan sendirinya, dibutuhkan intervensi melalui pengajaran membaca secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Dari membaca dengan pasti hingga membaca bacaan dengan membaca kritis. Oke, ada pertanyaan kedua. Siswa yang bisa membaca dengan lancar pasti mampu memahami apa yang dia baca. Mitos. Siswa yang bisa membaca dengan lancar pasti mampu memahami apa yang dia baca. Sepakat mitos? Wah, saya rubah lah jadi mitos kalau gitu. Siswa lancar membaca bukan berarti ia memahami bacaan. Memahami bacaan terdapat 2 tingkatan, yaitu literal dan inferensial. Pemahaman literal berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menemukan informasi eksplisit di dalam teks, sedangkan pemahaman inferensial menuntut siswa untuk menulis tentang teks yang dibaca. Riset, Bapak Ibu, riset penelitian. Selanjutnya, mitos atau fakta. Membaca adalah tanggung jawab guru bahasa Indonesia manapun. Mitos atau fakta? Membaca adalah tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Mitos. Oke, kita lihat ya. Mitos, betul. Pada dasarnya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Teks tidak hanya tersedia dalam bentuk teks tulis, konsep teks multimoda mengacu pada berbagai jenis teks. Semua guru mata pelajaran perlu tahu berbagai macam strategi memahami bacaan dan bagaimana melatihkannya kepada siswa. Jadi tanggung jawab semua guru. Pertanyaan berikutnya, faktor paling penting yang menentukan kemampuan siswa membaca. Dari tadi mitos terus ini. Faktor paling penting yang menentukan kemampuan siswa membaca adalah lingkungan. Tadi udah ada loh ini. Tadi ada 4 loh. Mitos sama fakta? Lingkungan rumah merupakan salah satu faktor. Tadi ada berapa faktor ya? Di 3 lingkungan masyarakat, sekolah dan rumah. Tuh, lingkungan kelas, sekolah juga memegang peran penting untuk menumbuhkan keterampilan membaca siswa. Oke, kita punya tanggung jawab juga. Nah, kalau tadi fakta, kalau ini fakta, kita nggak usah lakukan bintek sekarang. Karena kan tanggung jawab rumah, bukan tanggung jawab sekolah. Ya, karena itu mitos adalah tanggung jawab sekolah juga. Kita melakukan bintek literasi numerasi ini. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta? Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Mitos. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Mitos atau fakta? Mitos. Kita lihat, oke, dan mitos juga ya. Literasi tidak hanya tentang membaca dan menulis. Literasi juga mencakup keterampilan membaca,
menulis, menyimak, berbicara, memirsa, mempresentasikan dan menampilkan. Literasi terkait dengan kemampuan siswa untuk berpikir tentang teks multimoda, sehingga ia dapat menggunakan informasi dan makna teks tersebut dalam kehidupannya. Semua siswa dapat diajari metode membaca yang sama. Mitos atau fakta? Semua siswa dapat diajari metode membaca yang sama. Mitos. Oke deh. Guru perlu mengenali karakteristik tiap siswa. Tiap siswa memiliki kekuatan, kekurangan, dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, guru perlu memberikan layanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pembelajaran seperti ini disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi. Untuk itu, karena ini mitos, kita sudah tahu ini mitos. Kalau kita ngasih saran kepada teman guru yang lain, oh cara ngajarin baca seperti ini loh, itu boleh, itu bagus, tapi nggak bisa jadi patokan, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Karena siswa yang menjadi targetnya itu belum tahu, belum tentu kemampuannya sama dengan target ibu atau bapak yang memberi tahu tadi. Untuk itu perlu adanya pembelajaran diferensiasi. Mitos atau fakta, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Kita harus kembali di awal ya. Membaca itu bukan hanya lancar membaca, tapi dia bisa memahami gitu ya kan, benar. Mitos dong. Asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan guru untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Nah, ini terakhir insyaallah. Pengetahuan matematika saja yang membuat seseorang memiliki kompetensi numerasi. Mitos atau fakta? Pengetahuan matematika saja yang membuat seseorang memiliki kompetensi numerasi. Mitos ya. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kompetensi numerasi. Sebab numerasi mencakup mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Tahu pelaju motor 120 km per jam bahaya, dia kurangi tuh kecepatan. Nggak jadi 120 km lagi, 80 km per jam misalnya kan. Tahu kalau dia berangkat ke sekolah jam 7.30 itu akan telat di sekolah jam 7.30, dia berangkatnya dari rumah jam 6.30, 1 jam sebelumnya. Padahal pintar matematika tapi sering telat. Tahu dia, berarti kan mitos seperti ya. Memiliki banyak cara penyelesaian yang tuntas serta hubungan dengan faktor non matematis. Oke, ini tadi saya singgung di awal tadi, literasi itu ada level-levelnya. Kita masuk ke materi berikutnya. Terdapat 4 jenjang kemampuan literasi peserta didik dalam rapor pendidikan, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Betul, boleh ya? Maksudnya itu dasar itu masih baru mulai, cakap sudah bisa, mahir sudah memahami betul. Cara mengukurnya menggunakan Early Grade Reading Assessment atau EGRA dengan 5 tingkatan: membaca huruf, membaca kesepakatan, membaca kata, membaca dan memahami paragraf, dan memahami pertanyaan. Selanjutnya numerasi. Terdapat 4 jenjang kemampuan numerasi murid, yaitu di atas kompetensi minimum, mencapai kompetensi minimum, di bawah kompetensi minimum, jauh di bawah kompetensi minimum. Kalau dalam rapor pendidikan itu ada mengetahui, menerapkan, dan menalar. Literasi numerasi. Ini yang akan kita bahas. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Komponennya mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat, menggunakan pecahan desimal persen dan perbandingan, mengenali dan menggunakan pola dan relasi, menggunakan penalaran spasial, menggunakan pengukuran, menginterpretasi informasi statistik. Oke.
Strategi penguatan literasi, pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah. Ini sambil diingat-ingat karena nanti berkaitan dengan tugas yang Bapak Ibu akan lakukan sebentar lagi selesai ini sepertinya. Pengembangan lingkungan kaya teks di sekolah, poster, tri sukses, itu banyak tulisannya. Nah itu maksudnya literasi. Nah, ada lingkungan kaya teks di sekolah dari bentuk poster-poster. Pengembangan lingkungan kaya teks di rumah, workshop untuk siswa, ya, pojok literasi dan lain sebagainya. Selanjutnya strategi penguatan numerasi, menyediakan sarana lingkungan yang memberikan stimulus numerasi pada peserta didik serta lingkungan berkarya. Market space yang memfasilitasi interaksi numerasi, membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset, pertumbuhan mindset, bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dan guru matematika saja. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik dan ditargetkan, misalnya program numerasi dini untuk peserta didik pendidikan usia dini, misalnya itu untuk yang usia dini ya. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum di mata pelajaran non matematika. Kegiatan literasi numerasi di sekolah. Ya. Yang pertama, ini di sekolah ada proyek numerasi sederhana di kelas, mengukur tinggi, berat, umur siswa, membuat gambar denah sekolah dan atau desa, membuat miniatur rumah atau jembatan. Itu semua pakai konsep literasi numerasi. Yang kedua, membuat penelitian sederhana dalam kelompok numerasi, membuat survei. Siswa OSIS buat survei, siapakah, menghitung jarak dan lama waktu, atau survei siapakah guru terlama di sekolah, siapakah guru yang paling banyak jam mata pelajarannya, boleh dia. Yang mengarah ke positif surveinya boleh, tapi kalau mengarah ke negatif jangan, karena bisa memecahkan kerukunan. Selanjutnya mengunjungi dan mencari informasi penggunaan angka, simbol matematika, grafik, tabel, bagan lingkungan sekitar sekolah. Misalnya di pasar ada tulisan parkir, ya kan? Di kantor desa ada tulisan parkir lagi, atau ruang kades, ruang tunggu, ruang rokok, atau dilarang merokok, gitu kan? Nah, gitu. Simbol matematika, kayak contohnya. 1 kilometer lagi pasar, 1 kilometer lagi puskesmas, 3 jam lagi waktu tunggu, waktu buka puskesmas dari jam 7 sampai jam 5 dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan literasi numerasi lainnya, membaca nyaring, lomba karya membaca, lomba membaca misalnya, menulis terinspirasi dari buku favorit. Ada guru yang membuat karya tulis, jadi dia guru itu buat buku, siswanya disuruh menulis kegiatan sehari-hari dalam 1 hari, setiap hari yang selalu dia lakukan, mesti dia lakukan setiap hari, jadwal hariannya. Guru tersebut mengumpulkan semua tulisan, dijadikan buku, dicetak di percetakan, ditaruh di perpustakaan. Setiap kelas dibuat. Selanjutnya ditaruh perpustakaan, semua siswa bisa lihat kelas lainnya kehidupan siswa yang lainnya bagaimana. Nah itu contohnya ya, membuat lingkungan kaya teks, cerita bagi, buku non teks dalam pembelajaran, misalnya buku cerita, buku dongeng, novel ya. Yang kunjung perpustakaan. Kalau novel ya, misalnya novel, misalnya cerita apa yang dibaca, cerita dongeng apa, itu kasih tugas siswa membaca dongeng apa, kita kasih pilihan dongengnya. Kalian boleh dalam waktu 1 tahun ini kalian minta 4 baca dongeng yang dari cerita ini. Nah misalnya begitu. Di mana tuh bacanya? Di perpustakaan ada, perpustakaan mereka. Nggak ada perpustakaan, ya cari di online. Nah, tapi untuk membuktikannya bagaimana, siswanya kita buat lomba karya membaca. Mereka membaca dongeng-dongeng yang mereka baca, disaksikan semua teman-temannya. Dan kunjungan perpustakaan, membuat poster untuk bagan, timeline, urutan waktu dan diagram
dan lain-lain. Ini di sekolah. Selanjutnya kegiatan literasi numerasi di masyarakat, mengumpulkan data dan informasi tentang warga desa. Kita juga bisa beri penugasan kepada siswa supaya mengumpulkan data umur siswa yang segini sampai segini. Ini biasanya mungkin mata pelajaran IPS ya, biasanya mungkin ya. Membuat batas wilayah rumah dan tanah, menghitung jumlah sampah yang dihasilkan di sebuah desa, sampah organiknya berapa, non-organiknya berapa, campurannya berapa, apa ribet benar. Tapi itu untuk menambah kemampuan literasi numerasinya. Kita bantu mereka, bukan kita kerjain, tapi kita bantu dengan ngerjain mereka. Mengelola pemasukannya sulit banget ya. Saya sambil kita mohon maaf. Mengelola pemasukan dan pengeluaran zakat dan lain-lain. Ini kegiatan literasi numerasi di masyarakat. Selanjutnya kegiatan literasi numerasi di rumah, melibatkan anak dalam melakukan transaksi jual beli. Misalnya suruh jualan anaknya ya. Memperhatikan jarak dan waktu tempuh saat bepergian, membaca resep masakan dan pengumpulan bahan, diajarin cara masak nih, masaknya segini. Tenang ya Bapak Ibu, nanti materinya dibagi insya Allah. Tapi kalau mau foto juga boleh ya. Membaca resep masakan, tapi pintar, ini mau ngerjain tugas ya nanti ya. Wah, sebelum ngerjain tugas ya foto. Menghitung kebutuhan listrik dan air setiap bulan dalam 1 tahun dan lain-lain. Ayo cek pemahaman ini tugasnya. Ini waktunya lama, tenang Bapak Ibu ya. 1 jam. Sampai ini Bapak Ibu diminta membuat 5 kegiatan literasi numerasi mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Ingat ya, 5 kegiatan literasi numerasi mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Misalnya saya guru IPA, saya juga akan buat tugas 5 literasi numerasi. Tenang aja ya. Dan buat 10 soal literasi numerasi mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Gampang ya. Untuk memandunya saya sudah menyelesaikan tugas tersebut Bapak Ibu. 5 kegiatan literasi numerasi. Buat reward. Hurufnya Arial 12. Ya, buat di Microsoft Word. Hurufnya Arial besarnya 12, spasinya 1,5 boleh ya. Soalnya ya. Nanti kalau ada yang belum bisa minta panduan ke temannya. Diketik. Ini contoh literasi numerasi mata pelajaran IPA. Kalau ada yang kemampuan IPA, cari contoh lain ya. Ini tugas saya ini, saya selesai ya. 1 mengukur kelajuan kendaraan murid dari rumah ke sekolah ya. Begitu kebutuhan kalori. Itu IPS juga bisa ya. Semua yang penting bisa bisa ada argumentasi di materi IPS ada gitu. Membandingkan tinggi tanaman yang diletakkan di bawah matahari dan dalam ruangan, mengukur massa jenis suatu benda, mengukur curah hujan. Ini misalnya kegiatan literasi di 10 soal literasi numerasi mata pelajaran IPA. Soal pertama, laju pertumbuhan. Ini contoh ya IPA ya. Soal kedua, itu pilihan ganda ya. Bisa benar salah. Soal ketiga, bisa checklist. Yang benar berapa di checklist itu. Sifat-sifat air raksa berdasarkan catatan. Jadi literasi tingginya begini. Jawabannya itu sudah ada di soalnya, gitu ya. Tinggal kemampuan siswa akumulasi dari bacaan tersebut, memahami soal tersebut, bisa mencocokkan. Selanjutnya ini sama tadi, benarnya banyak berapa? Bisa pilihan ganda 7, 8. Bisa juga seperti ini, benar atau salah, atau kekerabatan mana? Contohnya itu ya. Ini satu kerabat dengan ini dengan ini berdasarkan kulitnya ya. Ini berdasarkan kulitnya berarti ini sama ini sama ini serangganya berdasarkan kulitnya. Oke. Nah ini pemahaman juga.
Nah, untuk mengumpulkan tugasnya di sini, penugasan literasi numerasi. Di situ ada drive bersama, Microsoft Word-nya yang sudah selesai diupload ke drive tersebut. Oke, kalau usah kunjungi ini dulu nggak apa-apa, yang penting buat di Word-nya masing-masing. Contohnya ya.